Empat fraksi termasuk Nasdem menolak RUU DKJ. Artinya mayoritas setuju dengan RUU DKJ. Lalu apa upaya Nasdem untuk mencegah pembegalan hak rakyat memilih langsung pemimpinnya? Ya, ini kan masih draft RUU ya, belum menjadi keputusan. Tapi kita berharap dalam rangka ke depannya untuk menyampaikan hal aspirasi dalam kondisi sekarang ini, kan situasional ini lagi sedang ramai dengan capres-cawapres. Lebih baik dan elok draft itu ada sebagian draft yang mesti nanti setelah pemilu baru dibahas lebih lanjut. Dan Nasdem menolak untuk menjadikan draft itu sebagai keputusan dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Khusus Jakarta dipilih oleh Presiden. Itu sama saja memundurkan demokrasi secara terbuka yang kebiasaan biasanya pemilihan pilkada gubernur itu dipilih oleh rakyatnya sendiri. Ini sangat tidak etis. Kalau mau semuanya aja sekalian, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, semua dipilih presiden sekalian. Jangan tanggung-tanggung hanya Jakarta misalnya. Ini memundurkan demokrasi. Saya menyampaikan ini sebagai daerah pilihan saya di Jakarta. Melihat ini sedih dalam kondisi politik sedang ramai dengan situasional 2024 mendatang ini, dengan dimunculkannya isu agar isu yang lain terendus diam. Nggak ada lagi isu-isu yang lain. Sayang, seribu sayang. Kemunduran demokrasi, tetapi ada statement Bang Roni, katanya proses demokrasi tidak sepenuhnya hilang, kan ada proses nama-nama yang diusulkan akan dibahas di DPRD. Itu yang namanya demokrasi. Apakah bisa dinamakan demokrasi ketika rakyat tidak bisa memilih langsung? Enggak bisa, demokrasi itu kan secara luas terbuka, bukan hanya demokrasi pada tataran di DPRD saja. Ya sekaligus saja DPRD-nya nanti dipilih oleh penguasa sekalian. Jangan tanggung. Nanti presiden dan wakil presiden yang akan datang 2029 yang milih adalah anggota MPR DPR. Nggak usah ada pilihan lagi kalau memang asal muasalnya adalah masalah biaya mahal. Ya wajar aja kalau biaya mahal. Ritual di Jakarta adalah tombak ekonomi di Indonesia adalah Jakarta. Itu biasa saja kok, berlalu udah 5 tahunan bahkan 20 tahun. Jakarta ini bersamaan dengan pilkada serentak, dengan semuanya memilih calon pilihannya. Disajikan di semua rakyat Indonesia dengan pemilih 10 juta orang ada di Jakarta misalnya gitu. Jangan mesti harus lewat DPRD, DPRD nanti dipilih, dilaporkan ke presiden lagi misalnya gitu. Tanggung udah. Baik. Sekalian aja semuanya. Seluruh provinsi dipilih oleh presiden. Itu mungkin lebih arif dan bijaksana. Bang Roni, soal biaya mahal juga disampaikan ya oleh Panja RUU DKJ yang menyatakan alasannya karena kekhususan DKI dan pengalaman DKI yang membutuhkan biaya mahal karena perolehan pasangan calon untuk menang pilkada harus 50% plus 1 suara seperti dengan pilpres ya. Apakah alasan ini bisa diterima? Masuk logika kita tidak? Logika publik dalam hal ini. Tidak ada yang murah di dunia manapun, pasti mahal. Menjelang pileg aja semua orang berlomba-lomba berkampanye mengeluarkan uang. Cuman rata-rata beda-beda aja orang punya uangnya. Tapi tidak selalu mulu landasannya karena uang, biaya mahal, jadi kita lebih fokuskan, lebih irit milihnya DPRD. Nggak gitu caranya untuk berdemokrasi secara total. Masalahnya Jakarta adalah tombak daripada ekonomi di Indonesia. Ini mahal karena orangnya semua sudah moderat. Perlu perluasan situasional yang sudah ada di Jakarta sekarang ini. Jadi nggak ada landasan karena mahal itu bukan lagi secara pikiran kita bahwa landasannya mahal. Enggak lah, semua mahal. Ini pilpres saja mahal, memang berapa puluh triliun yang dihabiskan untuk pilpres. Kan hanya Jakarta, tidak selalu mulu dibilang mahal. Saya nggak setuju. Iya, Anda sampaikan juga ini berpotensi diikuti oleh daerah lainnya ya dan juga merugikan publik. Apalagi dampaknya bagi publik pemilik suara jika Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden dengan usulan DPRD. Iya, lagi masyarakat jadi nggak tahu siapa pilihannya nanti. Pilihan pemimpinnya di daerah
yang dia tidak tahu, tahu-tahu jadi kepala daerah misalnya. Kan aneh, apakah memang ada agenda memilih seseorang pada saatnya nanti penguasa baru memilih langsung pada orang tertentu misalnya untuk memilih jadi gubernur Jakarta misalnya. Wah, ini nggak fair banget ini. Toh misalnya banyak orang ingin maju di pileg Jakarta misalnya, ada Ridwan Kamil, ada yang lain-lain misalnya. Kan juga juga mereka ingin berkiprah di Indonesia ini dan maju di dalam satu wilayah misalnya, para calon-calon yang mumpuni yang bertarung secara fair dan terbuka. Sekalipun dalam konteks kontestasi siapapun, sekalipun anak presiden misalnya mau maju pilkada Jakarta misalnya, wah kita senang sekali gitu. Ayo kita berkontestasi, segala semua tokoh yang ada di Republik ini maju dalam peperangan untuk menjadi gubernur Jakarta misalnya. Itu lebih fair. Kalau hanya dipilih DPRD, ya nanti kong kali kong dong di DPRD. Mhm. Jangan sampai itu terjadi ya. Terima kasih Bung Sahroni sudah bergabung bersama kami.